Pesanggerahan Wonocatur merupakan satu dari belasan pesanggerahan yang dibangun semasa Sultan Hamengkubuwono II. Sultan pembangun pesanggerahan ini menjadikan pesanggerahan Wonocatur selain untuk peristirahatan juga untuk kepentingan religius. Dalam serat rerenggan keraton disebutkan, kompleks pesanggerahan Wonocatur dilengkapi dengan gedung berjumlah 4, telaga, gunung buatan bernama Cendana Sari yang ditanami pohon cendana, gaharu, kesambi, dan jati. Untuk situs Cendana Sari akan kami ulas dalam konten yang lain. Dibangun juga Gua Seluman yang ditanami merica dan nanas. Jadi Gua Seluman itu merupakan bagian dari pesanggerahan Wonocatur. Disebut Seluman karena kawasan yang berlokasi di Jalan Wonocatur tersebut tidak sekedar tempat peristirahatan dan semedi. Konon di Gua Seluman ini juga dibangun pabrik senjata semasa Sultan Hamengkubuwono II dan juga untuk kegiatan kemiliteran. Hal ini terbukti dengan diketemukan dua meriam dengan prasasti beraksara Jawa yang berbunyi Yoso dalem mariem ngayogyakarta hadiningrat ing taun wawu sinengkalan swaraning dahono sabdaning ratu atau 1737 Jawa. Senjata yang dibuat ini sekarang dapat diketemukan di Keraton Yogyakarta di dekat Bangsal Trajumas. Gua ini sengaja dibangun dengan tanah berkontur rendah agar tidak ketahuan Belanda. Karena kegiatan sembunyi-sembunyi inilah maka disebut Seluman. Lama tidak terurus, kawasan pesanggerahan Wonocatur termasuk Gua Seluman menjadi rusak, miris. Karena tempat semedi dan juga pabrik senjata semasa Hamengkubuwono II itu menjadi tempat buangan limbah warga sekitar. Baru pada tahun 2018, Balai Cagar Budaya DIY mulai memugar dan kini kondisinya lebih bagus. Memasuki kawasan Gua Seluman sekarang lebih mudah dari atas atau dari Jalan Wonocatur. Kalau masuk dari kawasan itu, kita akan masuk ke panggung lebih dulu dan bisa melihat ke bawah. Di ujung kiri kanan dekat pintu masuk yang di bawah, terdapat kolam dengan patung berbentuk naga dan manuk beri yang ada di pojok timur dan barat situs. Dulu, mulut kedua patung kendaraan Dewa Wisnu tersebut mengeluarkan air yang kemudian ditampung di dalam kolam di bawahnya. Patung ini sama dengan patung pada situs manuk beri yang ada di halaman kediaman warga di Gedong Kuning. Mengenai situs ini akan dibahas dalam konten yang lain. Meski sudah diperbaiki, kondisi gua di bawah masih menyimpan aura mistis. Di sisi timur terdapat ruang lengkap dengan kolam yang konon masih asli dengan dinding pintu berornamen. Ruang tersebut pada malam-malam tertentu hingga sekarang masih ada yang menggunakan untuk menepi.